kalian bisa lihat 4K full 30 fps, tapi file size-nya ini ya, file size-nya hanya 1,14 MB. Wow. Video berdurasi 10 detik. Biasanya kalau kita render menggunakan format MOV atau AV atau MP4, ukuran filenya biasanya bergiga-giga. Biasanya kalau saya ukuran dengan 10 detik diekspor transparan ukurannya 5 GB. Tapi dengan menggunakan format WebM ukurannya hanya 1,14 MB. Ini sangat-sangat recommended sekali. Oke, kita langsung aja masuk ya. Di video kali ini saya menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro. Nah, ini adalah karya saya, karya murni saya yang saya buat membutuhkan waktu yang sangat lama. Inspirasi dari karya ini adalah ketika saya berada di Jakarta, melihat sebuah baliho di perlapanan. Kalau di kampung mungkin namanya perempatan ya, karena memang ada 4 jalur, tapi di Jakarta ada 8 jalur. Makanya namanya perlapanan. Di jalur perlapanan ini terpampang sebuah baliho yang menampilkan sebuah iklan. Dan pada saat itu saya berpikir bagaimana caranya sebuah video dibuat dengan menggunakan resolusi yang sebesar itu. Dan akhirnya saya menemukan ternyata dia menggunakan yang namanya vektor. Jadi ini saya buat menggunakan vektor, tapi bukan di Adobe Illustrator, melainkan full saya buatnya di Adobe Premiere Pro. Jadi setiap detail ini kalau saya klik, ini adalah vektor, ini juga vektor, semuanya full vektor, tidak ada saya menggunakan gambar sama sekali. Nah, kalau saya apply, kalian bisa lihat animasinya sangat smooth sekali dengan background yang transparan. Kita akan ekspor ini menjadi video yang backgroundnya transparan sehingga pemakaiannya sangat luas sekali dan bisa digunakan secara responsif di mana saja dan dengan background apa saja. Selain itu, ketika seandainya ada klien yang minta saya untuk membuat resolusi tinggi seperti resolusi 4K 60 fps atau 8K 60 fps atau bahkan 10K 60 fps, saya bisa menghandle-nya karena semuanya saya buat dengan menggunakan vektor. Itulah keunggulan vektor. Ketika dibuat dengan resolusi tinggi sekalipun dia tidak akan pecah. Beda kalau seandainya kita foto pakai kamera, foto pakai smartphone, kalau di zoom pasti pecah. Ini tidak akan pecah. Itulah kenapa orang-orang yang bergerak di dunia industri lebih fokus menggunakan desain vektor dibandingkan dengan menggunakan JPEG, PNG, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung masuk ke topik utamanya. Cara ekspornya, kita ekspor dulu, tekan Ctrl M, masuk ke menu ekspor. Oh ya, di sini saya menggunakan Adobe Premiere Pro versi 2022. Kalau kalian menggunakan versi 2020 ke atas, kurang lebih tampilannya akan sama seperti ini. Tapi kalau kalian menggunakan versi 2017 ke bawah, tentu akan berbeda. Nah, setelah itu, kemudian kalian pilih di bagian format. Formatnya di sini ada banyak, dan beberapa format ini juga bisa mengekspor video dengan background transparan, seperti misalkan format QuickTime. Nih, QuickTime ini nanti format akhirnya adalah MOV. Kemudian ada juga MV4 yang bisa transparan, ada AV juga. Terus ada GIF, nih GIF. Nah, di sini kita langsung aja pilih format namanya WebM. Bang, tapi di Premiere Pro saya tidak muncul format WebM. Nah, silahkan ikuti video ini, nanti saya akan bahas bagaimana caranya memunculkan format WebM ini di Adobe Premiere Pro kalian. Jadi kalian ikuti dulu ini sampai selesai ya. Klik WebM. Setelah itu, kemudian untuk di presetnya,
Ini dibiarkan saja, tidak perlu dipilih sama sekali. Kemudian resolusinya ini saya biarkan resolusi standar bawaannya, yaitu 4K. Ini 4K-nya bukan sembarang 4K ya. 4K-nya saya 4K yang full version. Karena kan versi 4K itu ada 3. Ada 4K standar, ada 4K DCI, kemudian ada 4K yang full version. Nah, ini saya pakai 4K yang full dengan resolusi 4096x2304. Kemudian pastikan kalian pilih di aspek rasionya square pixel. Ini biarkan saja di none. Ini frame rate-nya bisa diatur 60 fps, 30 fps. Kalau untuk kebutuhan saya cukup 30 fps. Tapi kalau kalian mau jual di Shutterstock, saran saya sebaiknya kalian buat menjadi 60 fps. Karena setiap footage atau video di Shutterstock harganya berbeda-beda. Yang menentukan harga itu Shutterstock. Kita hanya mendapatkan komisi dari apa yang kita upload. Nah, untuk kodeknya di sini sebaiknya pakai V8. Kemudian untuk constant quality saya biasanya pakai 50-an ke atas ya. Kalau bisa hindari pakai 50-an ke bawah supaya hasilnya lebih bagus. Kemudian di sini maksimum keyframe-nya saya pakai di angka 128. Nah, yang paling penting adalah centang ini, include alpha channel. Kalau ini tidak di checklist, maka background video kita tidak akan transparan. Tapi kalau ini di checklist, background videonya akan transparan. Terus ini tidak perlu. Oh, ini di checklist juga. Use render maximum quality supaya nanti ketika proses rendering ada objek yang bergerak, frame rate-nya lebih tinggi, objek yang misalkan diam, frame rate-nya lebih rendah. Jadi akan responsif dengan file size-nya, sehingga file size-nya akan menjadi berukuran kecil. Ini checklist dan ini juga checklist. Kalau sudah, kalian bisa pilih tempat penyimpanannya di mana, misalkan di sini. Nah, misalkan ini ya. Nah, ini dia. Flash sale 4K video transparent background. Kemudian kalau sudah, pilih export. Nah, proses ekspornya ini biasanya membutuhkan waktu yang sesuai dengan spesifikasi komputer kalian. Setelah sudah selesai di export, sekarang kita akan lihat filenya. Nah, ini dia untuk filenya. Saya akan putar supaya kalian bisa melihat. Backgroundnya akan hitam seperti ini. Tapi kalian tenang saja. Ini adalah background yang transparan. Nah, sekarang saya akan buktikan kalau ini adalah transparan. Tapi saya akan perlihatkan dulu ukuran filenya. Klik properties. Kalian akan terkejut dengan melihat ukuran file 4K 30 fps. Ini kalian bisa lihat 4K full 30 fps, tapi file size-nya ini ya, file size-nya hanya 1,14 MB. Wow. Video berdurasi 10 detik. Biasanya kalau kita render atau ekspor dengan menggunakan format MOV atau AV atau MP4, ukuran filenya biasanya bergiga-giga. Biasanya kalau saya 5 giga. Ukuran dengan 10 detik diekspor transparan, ukurannya 5 giga. Tapi dengan menggunakan format WebM, ukurannya hanya 1,14 MB. Ini sangat-sangat recommended sekali. Nah, sekarang kita akan buktikan apakah dengan ukuran segini bisa transparan, karena biasanya normalnya ukurannya 5 giga. Saya akan buktikan di aplikasi Filmora. Kenapa Bang tidak di aplikasi Adobe Premiere Pro? Karena Premiere Pro sampai saat ini belum mendukung yang namanya video dengan format web. Sehingga kalau kita impor format web ke Adobe Premiere Pro, backgroundnya akan tetap berwarna hitam. Nah, ini sudah saya masukkan. Backgroundnya berwarna hitam ya. Sekarang kita
masukkan background ini di belakangnya. Nah, sudah ya. Oke, sekarang saya akan play. Nah, kalian bisa lihat backgroundnya transparan. Jadi kita bisa leluasa mau meletakkan video ini di mana saja tanpa green screen. Karena kalau kita pakai green screen, kadang ada noda-noda yang berwarna hijau, atau kalau kita pakai black screen juga sama, ada noda-noda yang berwarna hitam. Ini sama sekali tanpa noda, clear, bersih, kemudian resolusinya tinggi, 4K, pemakaiannya juga responsif sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang mungkin kalian tadi yang mengalami masalah yang tidak muncul ekstensi .webm ini ya. Nih, karena di Adobe Premiere Pro pada dasarnya memang tidak support dengan format WebM, sehingga ada pihak ketiga atau third party yang membuat sebuah plugin. Silakan kalian download untuk pluginnya. Saya sertakan di deskripsi video ini. Kemudian kalian install plugin tersebut. Installnya gampang, tinggal next aja, sudah selesai. Tapi sebelum kalian install, pastikan Adobe Premiere Pro kalian di close dulu. Setelah di close, kalian install. Setelah diinstal, kemudian kalian cek di sini, pasti akan muncul format namanya WebM. Kalau kalian tidak install pluginnya, maka format WebM ini tidak akan muncul di Adobe Premiere Pro kalian. Tapi yang saat ini masih sangat saya sayangkan adalah Adobe Premiere Pro belum mendukung format WebM. Jadi walaupun kita punya file video dengan format WebM yang backgroundnya sudah transparan, lalu kita input di sini. Saya berikan contoh ya. Saya input yang tadi, ini kan sudah kita buktikan tadi di aplikasi Filmora dan berhasil, backgroundnya transparan. Kalau saya input di sini, kemudian saya berikan background di belakangnya. Nah, backgroundnya tidak terlihat, tidak terdeteksi. Karena aplikasi Adobe Premiere Pro ini belum mendukung menggunakan format WebM. Sehingga kita bisa menggunakan aplikasi lain seperti Filmora, CapCut, atau aplikasi lainnya. Mudah-mudahan kedepannya Premiere Pro bisa mendukung format WebM sehingga kita bikin videonya di sini, kemudian kita editnya juga di sini, dan kita mau impor juga di Premiere Pro, tidak di aplikasi lain seperti Filmora yang saya gunakan tadi. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ambil yang positif, buang yang negatif, like jika suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.